Ya, kita lihat bahwa pada tanggal 1, kas berada pada posisi debit sebesar 10 juta. Berarti terjadi penambahan kas. Maka saat kita memindahkan buku besar kas tanggal 1 uraian adalah jurnal umum. Boleh kita buat JU saja juga boleh. Atau kita tulis jurnal umum. Karena uraiannya berasal dari jurnal umum. Berarti referensinya berasal dari apa? 02. Kenapa kita buat 02? Karena di sini pada halaman jurnal umum itu berada pada 02. Oke, paham? Ya, kita lanjutkan. Nah, begitu kita mendapatkan kas berada pada 02, berarti kas sebelah debit. Jumlahnya berapa? 10 juta. 10 juta. Oke. Maka saldo kas adalah sebesar 10 juta. Kalau kas itu berada pada posisi debit, berarti terjadi penambahan kas. Terjadi. Bila kas berada pada posisi kredit, berarti terjadi pengurangan kas. Kita lanjut. Ya. Tanggal berapa lagi kas yang ada? Kas ternyata ada pada tanggal 2. Kas pada tanggal 2 berada pada posisi kredit. Besarnya 500.000. Maka kita memasukkan kas ke dalam tanggal 2. Kita buat sini ya. Kas tanggal 2 JU Jurnal Umum 02 gitu ya. Referensinya berada pada halaman 02. Kas itu berada pada posisi berapa? Kredit jumlahnya 500.000. Gitu ya. 500.000. Kalau kita lihat ulang, besaran daripada kasnya adalah 500.000 pada tanggal 2 ya. Kemudian, nah kalau begitu 500.000 terjadi pengurangan, maka saldonya berubah menjadi berapa? 9.500. Oke. Nah, Pak, kenapa berubah menjadi 9.500.000? Karena ada terjadi pengurangan karena kas berada pada posisi kredit. Berarti ada uang kita yang keluar. Kita lanjut. Sekarang kita lihat lagi tanggal berapa lagi kas bu ada. Ternyata kas pada tanggal 7 terjadi pengeluaran lagi kas. Besarnya adalah 200.000. Betul kan? Tanggal 7 berarti beban macam-macam pada kas. Berarti 200.000. Berarti posisi kas berada pada posisi kredit. Kita masukkan lagi tanggal 7. Tanggal 7 ya. Jurnal umum 02. Ini boleh tulis, boleh tidak. Karena kita tahu betul bahwa ini satu saja kita buat. Berarti dia sudah mewakili daripada semuanya ya. Kas keluar sebesar 200.000 ya, sehingga kas menjadi berkurang menjadi 9.300.000 ya, betul kan? Betul, kas menjadi 9.300.000. Kita lanjutkan. Ada lagi kira-kira kas? Ternyata pada tanggal 8 terjadi juga pengurangan kas karena premi asuransi pada kas. Berarti ada pengurangan kas sebesar 1.200.000. Ingat ya, 1.200.000. Kita lanjut tanggal 8. Tanggal 8 JU 02 kas berada pada posisi kredit sebesar 1.200.000. Nah, berarti kas mengalami pengurangan. Betul ya? Pada tanggal 8 jumlahnya adalah 1.200.000. Kas berada pada posisi 1.200.000 pada posisi kredit. Di sini juga pada tanggal 8 di buku besar kas berada pada posisi kredit sebesar 1.200.000. Maka terjadi pengurangan kas lagi menjadi 8.100.000. Nah, kenapa 8.100.000 Pak? Karena 9.300.000 ya.
9.300.000 dikurang daripada 1.200.000 menjadi 8.100.000. Betul ya? Oke, kita lanjut. Tanggal berapa lagi kas itu ada? Pada tanggal 12. Pada tanggal 12 kas juga terjadi pada posisi kredit sebesar 1 juta. Ya, 1 juta nih ya. Kas berada pada posisi kredit sebesar 1 juta. Oke, kita buat, kita pindahkan. Pada tanggal 12 ya. Pada tanggal 12 JU Jurnal Umum kas mengalami pengurangan sebesar 1 juta ya. Tanggal 12 ya. Tanggal 12 coba lihat, tanggal 12 kas mengalami penurunan sebesar 1 juta. Betul? Oke. Lagi jadi kita tinggal pindahkan. Ini adalah sebesar 1 juta. Oke. Jadi terjadi pengurangan lagi kas besarnya berapa? 7.100.000. Oke, kita lanjut. Paham ya? Datang 7.100.000 itu tahu ya, berarti 8 juta dikurang dari 8.100.000 dikurang 1 juta. Baru tanggal 12. Kenapa kita buat kas itu banyak, Pak? Karena saya sudah menghitung bahwa jumlah kas yang ada di sini itu sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 total jumlah kas yang ada. Jadi kita harus menyediakan juga kolom yang itu sebanyak 13. Kalau yang ini memang sengaja kita buat kecil-kecil karena dia paling banyak 3. Ada seperti pendapatan. Pendapatan tuh paling banyak 3 kali dia terjadi dalam satu transaksi buku besar. Dalam satu jurnal umum itu ya. Oke. Kita lanjut. Sudah tanggal 12. Tanggal 14. Tanggal 14 beda nih. Tanggal 14 di mana posisi kas berada pada posisi debit. Nilainya 2.500.000. Berarti terjadi penambahan kas. Tanggal berapa tadi? Tanggal 14. Ya, tanggal 14. Tanggal 14 JU kas berada pada posisi debit. Jumlahnya adalah 2.500.000. Oke. Betul ya? Coba ulang lihat. Pada kas tanggal 14 kas berada pada 2.500.000 pada posisi debit. Berarti letak kas debit berarti terjadi penambahan kas ya. 7.100.000 ditambah dengan 2.500.000 menjadi 9 juta ya. 9 juta berapa? 9.600.000. Oke. Begitu dia. Ya. Oke, paham ya? Dan seterusnya kita sudahkan ini terus. Kita selesaikan sampai selanjutnya, ya. Saya kira pasti kita bisa. Saya memberi contoh lagi beberapa lagi. Mungkin sampai tanggal 17 ya, terakhir. Sebab saya kira kita sudah paham nampaknya. Ya pasti bisa. Kan nanti kalau nggak bisa tanya lagi sama saya. Tanggal 17 kas mengalami berada pada posisi debit. Oke, kas berada pada posisi debit jumlahnya 250.000. Jadi saya ulang, setiap berada pada posisi debit berarti kas mengalami penambahan. Kalau kas berada pada posisi kredit berarti kas mengalami pengurangan. Gitu ya? Oke. Tanggal 17. Lanjutkan. Tanggal 17. Ya. JU. Kas berada pada posisi, coba kita lihat ulang supaya jelas. Kas berada pada posisi debit. Ya. 17. Kas berada pada posisi debit. Jumlahnya 250. Oke, debit. Maka sini kita buat kas berada pada posisi debit jumlahnya 250.000. Kita harus jeli sekali ya.
jangan sampai kita salah meletakkan bila dia berada pada posisi debit harus di debit ya, karena dia bertambah. Kalau kas itu berada pada posisi kredit, kita letakkan di sisi debit, maka itu akan mengurangi, itu akan berubah dia. Berarti terjadi pelaporan kita yang salah. Ini kas berada pada posisi debit, berarti kas mengalami penambahan. Lanjut. Kas berada pada posisi debit, berarti kas mengalami penambahan. Sehingga 9.600.000 ditambah 250 menjadi 9 juta ya 850.000. Betul ya? Oke, saya kira seperti itu. Silakan kita lanjutkan secara terus-menerus sampai 13 tidak salah. Karena ada beberapa lagi kas, tanggal 17 sudah, tanggal 22 terjadi pengurangan, tanggal 27 terjadi penambahan, tanggal 27 lagi yang kedua terjadi pengurangan, tanggal 28 terjadi pengurangan, tanggal 29 juga terjadi pengurangan, dan tanggal 31 terjadi penambahan kas besarnya 40 juta. Ini kalau kita lakukan dengan benar, maka hasilnya benar. Di sini tujuannya kita melihat apakah kita rugi atau kita untung. Atau kita masih memiliki uang atau min. Atau uang kita sudah tidak ada lagi atau uang kita masih berlebih. Itu tujuan kita membuat daripada daftar buku besar atau memposting jurnal itu ke dalam buku besar. Ya, oke. Kita lanjut untuk video selanjutnya.